Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat tema kita hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan membaca untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sekali lagi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik. Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur. Ya. Ini ada orang punya prestasi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Namanya Arthur Ashe. Ya. Dia ini hidup 1943 sampai 1993. Perjalanan hidupnya begitu sangat lancar, ya, luar biasa. Usia 17 tahun, ia telah menjuarai tenis junior. Lulus SMA, ia mendapatkan beasiswa tenis dari University of California. Pada tahun 1965, ia juara tenis tingkat universitas. Pada tahun 1969, ia juara tenis US Open. Pada tahun 1975, ia juara tenis Wimbledon dan dinobatkan sebagai petenis nomor 1 dunia sepanjang tahun itu. Pada tahun 1880, ia memutuskan untuk pensiun dari tenis. Kemudian tahun 1985, ia masuk Tennis Hall of Fame. Ini orang perjalanan hidupnya sungguh sangat luar biasa. Prestasinya dicapai dengan sangat gemilang. Seolah-olah kita bisa melihat ini orang-orang yang beruntung sekali. Ya. Arthur Ashe ini sungguh luar biasa perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mudah sekali bagi banyak orang mengucap syukur ketika kondisinya itu baik dan menyenangkan. Ya. Namun ingat, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hanya mengucap syukur ketika kondisi kita ini baik, tetapi ketika tidak baik pun kita harus bersyukur. Ketika tidak baik, ketika tidak juara, ketika ditolak, ketika tidak mendapatkan penghargaan, ketika terasing, ketika disingkirkan, ya. Saudara, di tengah-tengah masa seperti itu yang berbeda jauh dengan Arthur Ashe ini, Tuhan mengajarkan kita untuk mampu mengucap syukur. Tapi Pak Robi kan berat mengucap syukur. Saya jujur akui berat memang, tidak mudah. Bagaimana kita sial, kita ditolak, kita direndahkan. Kemudian kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Lain kan Pak Robi sama orang ini. Ya. Wah, perjalanan karirnya itu lancar. Tentunya mudah sekali untuk mengucap syukur. Kalau saya jadi Arthur Ashe. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan agar kita bisa mengucap syukur dalam segala hal.
Paulus yang mendorong kita, yang mengajak kita untuk mengucap syukur itu tidak hanya mengalami hal-hal yang baik saja, tetapi juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23, 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Orang yang mendorong kita untuk kita ini senantiasa mengucap syukur, ternyata selain mengalami hal-hal yang menyenangkan di dalam hidupnya, Paulus ini juga mengalami hal-hal yang menyedihkan ternyata. Namun dari pengalaman-pengalaman itu, saya yakin Paulus belajar. Pentingnya orang percaya itu mengucap syukur dalam segala hal. Pentingnya kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ayub, Alkitab catat sebagai orang yang kaya, orang dengan penuh berkat, tetapi juga mengalami kesialan, Bapak Ibu Saudara. Namun di tengah-tengah kesialannya, Ayub ini juga adalah orang yang luar biasa. Dia mampu menunjukkan ucapan syukur kepada Allah. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ini istrinya tidak bisa mengucap syukur ya. Sampai berkata seperti ini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya yang tidak mampu untuk bersyukur, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting kita belajar untuk mengucap syukur, bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga kita bersyukur dalam hal yang tidak menyenangkan. Daud pun mengalami hal yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Mazmur pasal 9 dan pasal 10, ini adalah satu rangkaian Mazmur yang sama. Dan kalau saya baca Bapak Ibu Saudara, Daud itu temanya cuma satu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Itu temanya Mazmur 9 dan Mazmur 10. Itu satu pujian, satu rangkaian. Menariknya, dalam Mazmur 9, itu isinya, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keberuntungan Daud. Daud melihat bagaimana Tuhan itu dekat. Daud merasakan bagaimana Tuhan itu membela perkaranya. Daud merasakan bagaimana Tuhan itu melindungi dan menjagai dia. Sehingga musuh itu mundur, terjatuh, dan binasa di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca sendiri ya. Nanti di rumah Mazmur 9 ini. Nah, dalam lagu yang sama, dalam rangkaian yang sama, Daud itu juga menyatakan kemalangannya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu pasal 10. Tiba-tiba berubah, Saudara. Yang tadinya Daud itu merasa Tuhan itu dekat, yang tadinya Tuhan merasa Tuhan itu adalah membela dia sehingga musuh itu jatuh terkapar di hadapan Tuhan semuanya. Sekarang Daud merasa apa?
Kasihanilah aku Tuhan, lihatlah sengsara. Tuhan, kamu itu jauh. Mengapa Tuhan kau tuh berdiri jauh-jauh ya Tuhan, sembunyi waktu kesesakan. Bangkitlah Tuhan, ulurkanlah tangan. Saudara, itu dibahas di dalam Mazmur pasal 10. Namun menariknya adalah di tengah-tengah keberuntungan dan kemalangan yang dialami oleh Daud. Daud itu memiliki keyakinan Tuhan itu adalah Raja. Aku beruntung ini, Tuhan itu Raja. Aku sial nih, Tuhan itu Raja. Dia bertata untuk selama-lamanya. Itu keyakinan Daud. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas setelah kau dengar. Ini iman Daud. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim. Sebelum anak itu didengar oleh Tuhan, jadi yatim dulu saudara. Sengsara dulu saudara. Baru didengar. Orang-orang yang terinjak. Sebelum Tuhan mendengar, terinjak dulu saudara. Terinjak itu tidak enak. Menjadi bagian di bawah itu tidak enak. Menjadi telapak kaki orang itu tidak enak. Tapi pada akhirnya di tengah-tengah sukacita dia dan kemalangannya, dia bisa melihat. Dia bisa memiliki iman dan keyakinan. Tuhan, Engkau mendengar. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara, bagaimana Mazmur kemalangan dan keberuntungan itu Daud bisa jadikan satu temanya aku mau bersyukur kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, Mazmur 9 dan Mazmur 10 ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kuncinya itu ada di mana? Kuncinya itu adalah iman Daud kepada Tuhan. Daud melihat bahwa Tuhan itu bertahta di tengah-tengah keberuntungannya. Tuhan itu juga bertahta di tengah-tengah kemalangannya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja bukan hanya dalam hal yang menyenangkan, tetapi juga dalam hal yang tidak menyenangkan. Allah itu turut bekerja, semuanya itu untuk apa sih? Tuhan jelaskan. Untuk kebaikan kita. Kalau kamu ada di atas angin, itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu sedang terinjak, itu untuk kebaikanmu. Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, ingat, Tuhan adalah Raja. Di tengah-tengah kegembiraan kita, di tengah-tengah kesulitan rintangan kita, Dia adalah Raja. Ini seorang pendeta dari Jerman. Dia berkata seperti ini. Hanya dengan bersyukur hidup kita itu menjadi kaya raya. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara?
Kita bersyukur untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit bagi kita. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar untuk bisa bersyukur dalam segala hal. Dietrich Bonhoeffer ini, dia seorang pendeta dari Jerman, saudara. Dengan kita bersyukur dalam segala keadaan, kita itu menjadi kaya raya. Ini pendeta, saudara, dia tidak setuju dengan kebijakan Nazi Jerman. Sehingga ketika Nazi itu berusaha untuk membantai orang-orang Yahudi, dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dia menyelundupkan orang-orang Yahudi. Akhirnya saudara, dia ditangkap. Dan pada tahun 1947, dia digantung. Dia mati. Namun salah satu ucapan yang terus dikenang orang dari Dietrich Bonhoeffer, hanya dengan bersyukur hidup kita itu menjadi kaya raya. Saudara, semua kita itu ada senang dan susahnya. Ya. Saudara jangan lihat cuma di kulit. Semua kita punya salib. Semua kita juga punya pestanya sendiri-sendiri. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ini Robert, seorang dosen psikologi dari University of California, dan Michael dari University of Miami, dosen psikologi juga, melakukan penelitian pada dimensi ucapan syukur, saudara. Dia mengatakan seperti ini, mereka yang senang mengucap syukur dilaporkan memiliki tingkat emosi positif yang lebih tinggi. Kepuasan hidup, vitalitas, optimis, memiliki depresi serta stres yang lebih rendah. Disposisi ke arah ucapan syukur muncul untuk meningkatkan perasaan yang menyenangkan. Mengurangi emosi yang tidak menyenangkan. Penelitian mencatat mereka yang senang mengucap syukur tidak menyangkal ataupun mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang negatif. Bukan berarti kalau kita itu mengucap syukur berarti kita itu menyangkali hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak. Diinjak itu ada dan itu realita dan kita alami. Menjadi yatim itu ada. Itu realita dan kita alami. Namun di tengah-tengah situasi itu kita mampu untuk mengucap syukur, itu menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menjadi kaya. Hati kita itu kaya, hidup kita itu kaya, pikiran kita itu kaya dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Yang hatinya tenang, kau jagai dengan damai sejahtera. Kita bisa tenang itu karena kita itu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ada cerita saudara dari Tiongkok. Ini cerita sedikit saya modif ya saudara. Ada seorang bapak itu kehilangan kuda betina. Orang-orang kampung itu pada datang, oh, kamu sial ya, kamu itu kehilangan kuda betina kamu. Tapi bapak ini tahu bagaimana dia bersyukur. Semua berkat itu datang dari Tuhan, dia bersyukur. Di tengah-tengah dia kehilangan. Sampai orang-orang kampung ini bingung. Kok bisa ya bapak itu masih bisa bersyukur? Dia itu kan sudah sial. Kuda satu-satunya, kuda betina, hilang. Beberapa hari kemudian, ketika bapak ini pagi-pagi bangun, betapa terkejutnya dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kuda betinanya pulang.
Tapi tidak sendirian. Bawa kuda liar jantan. Ya. Jadi kudanya jadi 2, saudara. Memang dasar orang kampung datang kumpul lagi. Wah, beruntung ya kamu ya. Waduh, kamu tidak usah beli. Kamu dapat kuda yang begitu sangat bagus, kuda jantan. Wah, seneng kamu ya. Tapi Bapak itu tahu semuanya ada di dalam kedaulatan dan kendali dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kuda jantan yang kau kasih sama aku secara cuma-cuma tanpa aku membayar apapun. Terima kasih. Nah, kuda ini adalah kuda yang hebat jantan, saudara. Dia punya anak laki 1. Bangga anak lakinya ini selalu berburu kemana-mana bawa kuda jantan ini, ya, kuda liar yang sekarang sudah jinak. Wow, dengan kekuatannya senang anak lakinya. Tiba-tiba saudara, sementara anaknya sedang berburu di hutan, jatuh kudanya. Singkat cerita, anaknya laki-laki kakinya patah. Wah. Dasar memang orang kampung. Kumpul lagi ke rumahnya. Aduh, betapa sialnya kamu. Punya kuda yang bagus, tapi gara-gara kuda jantanmu ini, sekarang anakmu kakinya pincang seperti ini. Tapi Bapak ini belajar untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau pegang kendali, Engkau pegang kedaulatan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Singkat cerita saudara, tiba-tiba ada surat dari kaisar datang ke kampungnya dia. Negara dalam keadaan darurat, setiap laki-laki harus ikut berperang. Singkat cerita, pemuda di desa itu semua pada pergi berperang. Kecuali anak pincang ini. Dan banyak teman-teman anak dia itu meninggal dalam pertempuran. Sementara bapak ini tetap memiliki anak yang bisa membantu dia. Walaupun kakinya tidak sembuh. Saudara, setiap kejadian itu kita nggak tahu. Semuanya ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita untuk bisa belajar bersyukur dalam segala keadaan. Balik lagi Arthur ini ya. Perjalanannya luar biasa. Namun singkat cerita Bapak Ibu Saudara, musibah terjadi. Justru ketika dia mulai pensiun. Tahun 1988. Tahun 1985 dia pensiun. 1988 ia menderita sakit di hati dan harus operasi. Oleh sebab itu ia harus transfusi darah. Dan ternyata saudara pada waktu dia transfusi darah, dia terjangkit AIDS. Karena di dalam darah yang dimasukkan itu ada virus HIV. Pada akhirnya saudara, perjalanan karir yang begitu indah ya. Saudara, tiba-tiba dia harus mengakhiri situasi yang begitu sangat tragis. Dan sebelum dia meninggal, pada tahun 1993, usia 50 tahun, masih muda, dia harus berjuang melawan virus HIV. Hari ini virus HIV, saudara, orang bisa normal ya.
Tapi pada tahun itu sangat-sangat menderita. Karena antibodinya itu lemah, sakit flu, saudara tidak sembuh-sembuh. Sakit pilek tidak sembuh-sembuh. Bayangkan. Karena antibodinya itu melemah. Akhirnya dia harus mati pada usia yang begitu sangat muda. Dan lebih tragisnya apa, saudara? Ada surat penggemar datang kepada dia. Surat penggemarnya ini berkata seperti ini, mengapa Tuhan memberikanmu penyakit seburuk itu? Saudara, di tengah-tengah sakit, dia masih bisa menjawab kepada penggemarnya. Dijawabnya seperti ini, saudara. Di dunia ini ada 50 juta anak belajar tenis. Dari 50 juta, 5 juta belajar secara rutin. Dari 5 juta, ada 500.000 belajar secara profesional. Dari 500.000, ada 5.000 berhasil ke Grand Slam. Dari 5.000, 50 saja berhasil ke Wimbledon. Dari 4, kemudian dari 50 itu 4 berhasil ke semifinal. Kemudian dari 4 itu ada 2 berhasil ke final. Dan ketika saya merayakan kemenangan pada Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya juara 1? Dan hari ini Tuhan menakdirkan saya seperti ini. Pantaskah saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Saudara, saya kira hidup Arthur Is ini memberikan pelajaran kepada kita. Apa yang dia ucapkan itu memberikan pelajaran kepada kita. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita tidak mempertanyakan kebijakan Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Ya, Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah ya Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kami yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Untuk kami senantiasa bisa mengucap syukur. Berkatilah Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan. Tuhan, berkatilah hidup jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.